Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba pria ini menembak semua orang yang dia lihat. Ini adalah Anderson, seorang pria berusia 35 tahun asal Swedia. Dia adalah warga negara Swedia yang diketahui tidak memiliki pekerjaan tetap. Selama ini, ia hanya mengandalkan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Semasa kecil, dia adalah anak yang cukup normal, bahagia, dan memiliki banyak teman. Namun, saat menginjak bangku sekolah menengah, kepribadian Anderson ini mulai berubah. Dia menjadi anak yang penyendiri dan mulai tidak suka pergi ke sekolah. Akhirnya, Anderson pun mengikuti homeschooling sampai lulus sekolah menengah. Bahkan saat menginjak SMA, Anderson berada di kelas anak yang berkebutuhan khusus karena divonis memiliki high functioning autism atau kesulitan berinteraksi sosial dan menunjukkan perilaku terbatas secara berulang. Anderson pun berhasil lulus SMA namun dengan nilai yang tidak terlalu baik. Beberapa tahun setelahnya, Anderson mengikuti beberapa kelas lainnya di kampus Risbergska, Swedia. Namun, dia tidak berhasil menyelesaikannya. Anehnya, pada saat usianya 22 tahun atau pada tahun 2011, Anderson ini malah lulus ujian lisensi untuk mendapatkan senjata api, termasuk senapan berburu. Fast forward 14 tahun kemudian, yaitu tepatnya pada Februari 2025, Anderson melakukan penembakan di kampus tempat ia pernah bersekolah, yaitu kampus Risbergska. Kampus Risbergska sendiri merupakan pusat pendidikan menengah, pelatihan kerja, dan kursus bahasa Swedia untuk para imigran yang tinggal di Swedia. Kebanyakan orang yang bersekolah di sini adalah imigran dari negara Suriah, Afghanistan, Iran, dan masih banyak lagi. Pada hari penembakan, Anderson tiba di kampus pada pukul 11 waktu Swedia dengan membawa tas gitar yang berisikan senapan dan 2 tas lainnya di tangannya. Dia sempat pergi ke kamar mandi untuk berganti pakaian. Dia berganti pakaian hijau tua layaknya seorang militer dan menggunakan 3 jenis senjata api termasuk senapan semi-otomatis dan shotgun. Dia dilaporkan juga membawa granat asap dan pisau. Sekitar pukul 12:33 menit, Anderson keluar dari kamar mandi dan mulai menembak semua orang yang dia jumpai. Orang-orang pun mulai berlarian dan berusaha menyelamatkan diri mereka secepat mungkin. Polisi yang baru tiba 6 menit setelah kejadian langsung mencari keberadaan Anderson. Selama pencarian, pihak polisi pun banyak yang menjadi korban penembakan oleh Anderson. Dan akhirnya, sekitar 1 jam pasca penembakan, Anderson ditemukan tewas, mengakhiri hidupnya sendiri di salah satu kelas. Ambulans yang berdatangan pun seketika sibuk mengevakuasi para korban. Menurut laporan, Anderson menghabiskan sekitar 73 peluru dan 3 granat asap dalam aksinya. Insiden ini menewaskan 9 orang, termasuk Anderson, dan 15 warga sipil lainnya. Sebagian besar korban adalah para siswa yang berlatar belakang imigran, pegawai sekolah, dan juga beberapa polisi. Pasca insiden penembakan ini, pemerintah Swedia mulai melakukan pembatasan pada hukum kepemilikan senjata, terutama senapan semi-otomatis. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, tidak ditemukan motif rasis atau ideologi tertentu dalam insiden ini. Anderson dianggap melakukan hal tersebut sebagai aksi bunuh diri, bukan karena kebencian akan kelompok tertentu seperti kabar yang beredar. Besar dugaan bahwa Anderson melakukan aksinya karena ia frustasi dan putus asa akan hidupnya. Dan kampus Risbergska dipilih karena dia pernah bersekolah di sana.